Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian peserta kuliah Al-Qur'an online, kita lanjutkan pembahasan eh, ayat-ayat yang terdapat pada halaman ke-8 dalam mushaf Al-Qur'an kita. Kita memasuki pembahasan ayat yang ke-54. Masih melanjutkan eh, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengungkap kembali dan mengingatkan kepada Bani Israel secara khusus tentang serangkaian dan sederetan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Pada ayat ke-54 ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idz qala Musa liqaumih wa idz dan ingatlah ketika qala berkata Musa liqaumihi kepada kaumnya. Ya qaumi wahai kaumku, innakum sesungguhnya kalian zalamtum telah menzalimi anfusakum diri kalian bittikhadhikumul ijl. Bittikhadhikumul ijl. Ya, akibat kalian menjadikan al-ijl, ya al-ijl itu ya sapi. Arti harfiahnya adalah sapi, yang dimaksud di sini adalah patung sapi. Kalian telah berbuat zalim terhadap diri kalian dengan menjadikan patung sapi itu sebagai sembahan kalian selain Allah Subhanahu wa taala. Fatubu, maka bertaubatlah kalian ila kepada bari'ikum, sang pencipta kalian. Jadi bari ya ini berasal dari kata al-bari, ya, itu sang maha pencipta, salah satu nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka bertobatlah kalian kepada sang maha pencipta kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara faqtulu anfusakum. Maka bunuhlah diri kalian sendiri. Ya, ini akan ada penjelasannya dalam tafsir nanti. Yang dimaksud di sini bukan bunuh diri, ya, tetapi saling membunuh satu dengan yang lain. Dzalikum, itu semua, ya, kembali ini kepada membunuh diri, membunuh antara satu dengan yang lain. Itu semua khairun, lebih baik, lakum, bagi kalian, ya, terutama lebih baik untuk kehidupan akhirat kalian, inda bari'ikum, di sisi sang pencipta kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fataba alaikum, ya, sehingga ia pun berkenan mengampuni, ya. Taba itu berasal dari kata taubat, ya, memberikan taubat, alaikum, kepada kalian. Innahu, sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala itu huwat tawwabu, dia sajalah satu-satunya sang pemberi taubat sekaligus sang penerima taubat, ar-rahimu, dan dia pula satu-satunya zat yang maha pengasih, ya, yang maha rahmat. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Bani Israel melalui Musa alaihissalam tentang satu nikmat yang Allah berikan kepada mereka, yaitu apa? Nikmat berupa kesempatan untuk bertaubat, ya, kesempatan untuk bertaubat. Meskipun cara bertaubat mereka dalam ayat ini disebutkan adalah dengan cara saling membunuh satu dengan yang lain. Nah, pelajaran pentingnya adalah apa? Bahwa sebagai seorang hamba, kita hanya patuh kepada apa yang Allah tetapkan. Kita wajib menerima aturan ketetapan Allah Subhanahu wa taala.
Dan kalau Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa cara bertaubat eh, kalian adalah seperti ini, ya, kalau ingin bertaubat, kalau kalian menyadari apa kesalahan kalian, apa dosa kalian, dan kalian ingin dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian ingin selamat ya di akhirat ya dari semua akibat dan konsekuensi dari dosa itu, maka ikuti apa yang Allah tetapkan, apapun itu. Bahkan meskipun misalnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa supaya taubat kalian diterima, maka kalian harus saling bunuh ya, satu dengan yang lain. Ya. Dan ini memang merupakan salah satu syariat Nabi Musa alaihissalam pada masa itu, di mana salah satu bentuk atau salah satu kaifiat ya cara bertaubat mereka adalah dengan cara membunuh satu dengan yang lain. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kisah ini di dalam Al-Qur'an, maka kita sebagai umat Muhammad SAW secara tidak langsung diajak untuk mensyukuri syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Muhammad SAW, di mana salah satu sifat, salah satu karakteristik dasar dari syariat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah apa? As-samhah, ya, kelapangan, at-taisir, ya, kemudahan, kemudian raf'ul haraj, ya, bahwa dalam syariat ini semua bentuk kesusahan, kesulitan itu diangkat, ya, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga syariat Islam ini jika dibandingkan dengan syariat syariat para nabi dan rasul sebelumnya, ini adalah merupakan syariat yang paling ringan, yang paling mudah. Ya. Kita ingat bagaimana misalnya kisah Nabi kita Muhammad SAW dalam Isra Mi'raj, bagaimana sholat yang diwajibkan kepada kita itu dikurangi dari 50 kali sehari dan semalam, sehingga hingga kemudian tersisa hanya 5 kali sehari dan semalam. Nah, termasuk juga dengan syariat taubat, ya kita lihat betapa peliknya, betapa beratnya syariat taubat itu di kalangan umat Nabi Musa alaihissalam, harus saling bunuh satu dengan yang lain. Sementara bagi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat taubat itu cukup dengan apa? Cukup dengan menyesali perbuatan kita, kemudian kita bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan itu, lalu kemudian kita beristighfar, ya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kita perbanyak amal soleh yang bisa menghapuskan jejak-jejak perbuatan dosa dan kemaksiatan kita. Kita tidak diperintahkan untuk saling membunuh satu dengan yang lain. Nah, karena itu sekali lagi ini salah satu hikmah penting Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah ini untuk sekali lagi mengajak kita bersyukur sebagai umat Muhammad SAW bahwa kita tidak perlu sampai seperti ini, ya, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat-sahabat sekalian, kita coba lihat penjelasan tafsir ayat ke-54. Di sini dikatakan, "Wadhkuru, dan ingatlah oleh kalian, ya, bahwa min hadhihi ni'ami, di antara nikmat-nikmat eh, ini, nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini adalah an waffaqakumullah." Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, ya, memberikan jalan kepada kalian litaubati, untuk bertaubat, min ibadatil ijli, dari penyembahan kepada patung sapi itu. Ya, jadi itu satu nikmat ketika Allah berikan kalian kesempatan untuk bertaubat. Haitsu, di mana qala Musa, Nabi Musa alaihissalam mengatakan, lakum, kepada kalian, innakum, sesungguhnya kalian, zalamtum, telah menzalimi, anfusakum, diri-diri kalian, bittikhadikumul ijl, dengan kalian menjadikan patung sapi itu ilahan, sebagai ilah, sebagai Tuhan,
ta'budunahu yang kalian sembah. Ini adalah satu kesalahan yang besar, kesalahan yang fatal, ya. Seandainya Allah Subhanahu wa taala mau, Allah Subhanahu wa taala tidak perlu memberikan kesempatan untuk bertaubat, ya. Dari kesalahan fatal ini sudah Allah binasakan saja, Allah hancurkan saja kalian dan tidak diberikan kesempatan, ya, mohon ampun. Tetapi Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penerima taubat, maka Allah berikan kalian kesempatan untuk bertaubat. Fatubu, maka bertaubatlah kalian, warji'u, dan kembalilah kalian ila khaliqikum, kepada zat yang menciptakan kalian. Ini khaliq, ini tafsir dari bari, ya, ini bari, al-bari, ya, itu maknanya adalah al-khaliq, ya, al-mujid. Ya, kembalilah kalian ila khaliqikum, kepada sang pencipta kalian, wa mujidikum, ya, dan kepada zat yang mengadakan kalian, zat yang telah menyebabkan kalian wujud di muka bumi ini. Jadi bertobatlah kalian, ya, kepadanya. Wazalika, dan itu dengan cara apa? Bi an yaqtula ba'dukum ba'dha, ya. Dan cara bertobat itu, kalau memang kalian serius ingin bertaubat, yaitu dengan cara saling membunuh, ya, kalian saling membunuh satu dengan yang lain. Nah, ini sebenarnya memang mengerikan, ya. Kita tidak bisa bayangkan, ya, kalau cara bertaubat harus seperti ini, ya. Tapi sekali lagi, ini adalah merupakan konsekuensi penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam pandangan kita terlihat mengerikan, tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan, maka kita harus yakin bahwa itu jalan yang terbaik. Nah, karena itu di sini dikatakan wattaubatu ala hadzan nahwi, ya, dan bertaubat dengan cara seperti ini itu khairul lakum, lebih baik bagi kalian, minat tamadi, dari membiarkan diri kalian terus tenggelam fil kufur, dalam kekufuran, ya, akibat penyembahan patung betina, sapi tadi itu, al muaddi, yang dapat mengantarkan kalian ilal khuludi, pada keabadian finnari, di dalam neraka. Jadi seakan-akan mereka diberikan pilihan. Nah, kalian pilih mana? Kekal selama-lamanya di dalam neraka, atau bertaubat, tapi taubatnya dengan cara saling membunuh satu dengan yang lain. Tetapi kalau kalian mau bertaubat dengan cara seperti ini, maka kalian akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan dibebaskan dari keabadian di dalam neraka. Sekali lagi, inilah inti dari penghambaan. Jadi penghambaan itu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan apa yang Allah mau, apa yang Allah inginkan, bukan melakukan apa yang kita mau. Nah, jadi kalau pilihannya seperti ini, maka orang yang berakal sehat akan memilih, ya, biarlah saya melakukan taubat dengan cara yang berat seperti ini, ya, asalkan tidak kekal selama-lamanya di dalam neraka, waliyazubillah. Toh kematian di dunia adalah kematian yang sementara, ya, rasa sakitnya tidak selama-lamanya, berbeda dengan siksa Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka bagi orang-orang kafir. Maka ini, ya. Lalu di sini dikatakan fakumtum bidzalika, maka kalian pun melakukan hal itu. Jadi memang dalam kisah Bani Israel, mereka melakukan itu, ya. Dalam salah satu penuturan riwayat disebutkan mereka melakukan itu dalam sebuah ruangan yang gelap, ya. Mereka masuk ke sana lalu kemudian saling membunuh satu dengan yang lain. Mereka lakukan itu, dan di sini diingatkan bahwa fakuntum bidzalika bitaufiqin minallahi wa i'anatin. Kalian pun melakukan itu semua, tapi
itu bukan karena kalian hebat, tetapi kemampuan kalian melakukan taubat dengan cara seperti ini itu adalah taufik, ya, dan i'anah, ya, bantuan, ya, i'anah itu artinya pertolongan, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian dampaknya, akibatnya fataba alaikum, Allah Subhanahu wa taala pun mengampuni dan menerima taubat kalian. Kenapa? Li'annahu, karena dia Allah Subhanahu wa taala katsirut taubati, sangat banyak menerima taubat hambanya, sangat banyak memberikan kesempatan bertaubat kepada hamba-hambanya. Itulah makna dari at-tawwab. At-tawwab ini, at-tawwab ini maknanya adalah apa? Katsirut taubati, ya, banyak menerima taubat, atau banyak, bisa juga banyak memberikan kesempatan bertaubat kepada hambanya. Ar-rahimun bi'ibadihi, maha penyayang, maha pengasih terhadap hamba-hambanya. Ini penjelasan singkat tafsir dari surah Al-Baqarah ayat 54. Demikian, sampai bertemu lagi dalam sesi tafsir ayat berikutnya, masih dalam program kuliah Al-Quran online. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.